Bab 4. Isi surat Rahman. Zahra, mungkin ini adalah uang kiriman terakhir dariku. 2 hari lagi aku akan pulang ke kampung untuk mengurus sesuatu. Tunggu aku. Begitu singkat isi surat tersebut, tapi cukup mencengangkan bagi Zahra. Tidak ada basa-basi, tidak ada kata pembuka yang manis, atau kata kerinduan yang biasa diungkapkan oleh Rahman saat dulu dia masih tinggal bersama di kampung. Apa maksud dari isi surat ini? Gumam Zahra seorang diri. Ia hanya bisa pasrah menunggu sang suami pulang, agar ada kejelasan. Sambil memikirkan banyak hal, Zahra kembali lagi ke dapur. Ia mulai menumis bumbu-bumbu yang sudah selesai diulek. Wangi aroma rendang mulai menyeruak di dapur sederhana itu. Apalagi dia masak menggunakan kayu bakar. Wangi rendang keong buatannya jadi semakin harum, membuat Romlah penasaran. Sahabat baiknya itu segera keluar dari pintu dapurnya menuju ke pintu dapur Zahra. Wah, harum banget bau rendang keongmu. Ra, nanti boleh aku cicip gak? Tanya Romlah yang sudah biasa datang tiba-tiba. Namun kali ini, Zahra yang biasanya selalu tersenyum menyambut Romlah, justru hanya murung menatap rendang yang ada di hadapannya sambil mengaduknya tanpa henti. Kamu kenapa? Ra, gak biasanya kamu murung begini. Apa ada masalah? Ah iya, kamu mah masalahnya pasti gak jauh-jauh dari uang. Aku gak bisa bantu kalau soal uang. Iya, bagaimana dengan sawahku? Apakah sudah selesai kamu siangi? Akhirnya, Zahra pun menoleh ke arah Romlah. Ia mengangguk pelan, lalu kembali menatap rendang di hadapannya sambil menghela napas berat. Sawahmu sudah bersih, Rom. Tenang saja, kamu gak akan dimarahi oleh suamimu. Kamu beneran gak mau cerita ke aku? Ada masalah apa? Balas Romlah heran. Kali ini bukan tentang uang, Rom. Suamiku mengirimkan surat dan isinya terasa agak janggal. Aku gak bisa memahami apa maksudnya, jawab Zahra pada akhirnya. Ia menghentikan sejenak aktivitasnya untuk mengaduk rendang, lalu menoleh ke arah Romlah yang tampak sedikit mengerutkan dahi. Boleh aku lihat suratnya? Ra. Siapa tahu aku bisa memahami isinya. Zahra buru-buru mengeluarkan selembar kertas yang tadi dikirimkan oleh Rahman kepadanya, lalu menyodorkan surat tersebut pada Romlah. Enggak biasanya Bang Rahman kirim surat, apalagi kata-katanya langsung jelas gitu. Gak ada basa-basi atau salam pembukaan sama sekali. Menurutmu gimana, Rom? Tanya Zahra sambil mengamati wajah sahabat baiknya itu dengan lebih seksama. Romlah pun tampak serius membaca surat yang saat ini sedang dia pegangi. Biar aku menelaah isi surat ini dulu. Kamu aduklah rendangmu, nanti hangus, ujar Romlah mengingatkan. Zahra yang hampir melupakan rendang tersebut, segera kembali mengaduk dengan wajah yang masih tampak murung. Setelah beberapa saat, akhirnya Romlah pun menghela napas dan duduk di bangku kecil di samping tungku. Kalau menurutku, Ra, mungkin suamimu sedang ada masalah di kota. Makanya dia gak bisa lagi kirimin kamu uang. Bisa jadi dia dipecat bosnya. Urusan yang mau dia selesaikan di sini mungkin mengenai hutang piutang kali. Ya. Celetuk Romlah menyampaikan seluruh isi hatinya. Walaupun sebenarnya dia agak tidak yakin. Tetapi itulah kemungkinan yang terpikirkan di dalam benaknya. Dada Zahra semakin berdebar kencang mendengar isi pemikiran Romlah. Ternyata, apa yang dipikirkan oleh sahabat baiknya itu sama juga dengan apa yang sedang ia pikirkan saat ini. Hidup sudah susah, masa iya Bang Rahman pulang membawa hutang? Ya Allah, membayangkannya saja aku sudah lemas. Rom, sudah, kamu gak perlu pusing. Ra, kalau suamimu yang berhutang, ya itu urusan dia, bukan urusanmu. Sebaiknya kamu aduk saja rendang itu, jangan sampai hangus. Kasihan Alif dan Ica kalau rasanya gak enak. Itu hanya rendang keong. Kalau bumbunya pahit karena hangus, apalagi yang bisa dinikmati dari rendangmu itu? Meskipun kata-kata Romlah terdengar menyakitkan hati, tetapi itulah fakta yang sebenarnya. Lagi pula, Zahra tidak tersinggung atas apa yang dikatakan Romlah, karena dia sudah terbiasa dengan tutur kata dan gaya bahasa sahabatnya itu. Kalau gitu aku pulang dulu ya, Ra. Iya, tadi aku masak bagar asam ikan laut. Nanti aku antarkan untukmu. Ya, tapi aku gak bisa kasih banyak.
1 potong nggak apa-apa kan, Ra? Aku juga buat urap. Kalau urap kan banyak sayuran yang tumbuh di sekitaran sawah. Jadi aku bisa kasih kamu banyak. Zahra tersenyum ceria mendengar hal itu. Sudah lama juga anak-anaknya tidak makan ikan. Walaupun hanya sepotong. Cukuplah dibagi rata untuk Alif dan Ica. Makasih banyak ya, Roh. Nanti kalau rendang keongku sudah matang, aku juga akan membaginya denganmu. Romla pun mengangguk sambil tersenyum. Lalu ia berjalan kembali menuju ke rumahnya lewat pintu dapur. Seandainya saja tidak ada Romla di desa ini, mungkin Zahra sudah sejak lama ingin pergi. Apalagi sang suami tidak ada di sampingnya, dan mertuanya tak suka pada dirinya. Bahkan tidak menganggap Alif dan Ica sebagai cucu. Persahabatan Zahra dan Romla sudah terjalin dengan sangat baik sejak mereka masih kecil. Nasib kedua wanita itu sama-sama malang, tapi Romla sedikit lebih beruntung daripada Zahra, karena rumah yang dia tempati saat ini bukan lagi rumah kontrakan. Selain sudah punya rumah sendiri, Romla juga punya sawah, walaupun tidak terlalu luas. Itu adalah peninggalan kedua orang tuanya yang telah tiada. Asteris. 1 jam kemudian, rendang keong buatan Zahra akhirnya matang juga. Wangi dan bentukannya sama persis seperti rendang sapi. Walaupun daging keong terbilang tidak terlalu besar alias kecil-kecil. Baru saja Zahra ingin mengantarkan sebagian rendang keong itu untuk Romla. Tiba-tiba sahabat karibnya itu sudah datang lebih dulu, sambil membawa 2 boks makanan. Yang satu berisi sepotong ikan bagar asam berukuran besar di bagian ekor, dan boks yang satunya lagi berisi urap sayuran. Buset, Rom, kaget aku, celetuk Zahra saat melihat Romla sudah berdiri di hadapannya sambil nyengir. Romla gegas menyodorkan boks makanan yang ia bawa ke arah Zahra. Ambil ini, Ra, aku sudah selesai masak, dan aku sedang buru-buru, karena harus siapin makan untuk Bang Usman. Zahra pun menyodorkan rantang kecil yang berisi rendang keong buatannya. Ini juga untukmu, Rom. Makasih ya, Ra, aku pulang dulu. Nanti kalau Bang Usman lihat aku di sini, dia malah mikir yang bukan-bukan. Iya, Rom, makasih ya. Ikannya besar banget, balas Zahra sambil mengintip boks makanan yang baru saja ia buka. Tiba-tiba, kamu kasih bagar ikan ke Zahra, Rom. Ah, elah, ekornya pula yang kamu kasih. Padahal itu adalah bagian kesukaanku. Serga Usman yang mendadak muncul, dan bisa melihat dengan jelas isi boks yang saat ini sedang dipegang oleh Zahra. Bang Usman, loh, kenapa abang ada di sini? Tanya Romla dengan wajah panik. Pulang kamu, pantas saja kita gak kaya-kaya. Rupanya kamu hobi bagi-bagi makanan sama tetangga miskin. Bersambung.